Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang film-film yang termasuk ke dalam Pseudocelomata. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota yang terlibat di dalam pembuatan video ini. Ada saya sendiri, Eka Nur Febrianti, ada Helda Febriani, Muhammad Faizar Rahman, Vika Maulida, dan Zahratul Munawarah, di mana kami semua adalah angkatan 2019. Apa sih sebenarnya Pseudocelomata ini? Nah, Pseudocelomata ini adalah organisme yang memiliki rongga tubuh yang merupakan pseudocell dan bukan berasal dari mesoderm, seperti pada sel sejati. Dan biasanya, Pseudocelomata ini dikenal sebagai blastocelomata, karena rongga tubuh berasal dari blastocelomata atau rongga di dalam embrio. Filum Entoprocta berarti anus di dalam. Nama alternatifnya adalah Camptozoa, yang berarti hewan bengkok atau melengkung. Beberapa penulis menggunakan Entoprocta, sementara yang lain memilih Camptozoa. Klasifikasi film ini, kerajaannya tergolong Animalia, subfilumnya Lopotrozozoa, dan filumnya Entoprocta. Morfologi dan anatomi. Film dari sebagian besar sesile hewan air panjangnya 0,17 mm memiliki mahkota dari tentakel padat silia yang menghasilkan arus air yang menarik partikel makanan ke mulut. Bryozoa Entoprocta biasanya terlihat memiliki anus luar, mahkota dari tentakel berongga. Kebanyakan keluarga dari Entoprocta bersifat kolonial. Spesies soliter sedikit dapat bergerak perlahan. Tubuh dari zooid Entoprocta matang memiliki struktur piala yang melekat pada permukaan tepi kelopak berbentuk mahkota dari 8-30 tentakel yang solid. Dasar dari mahkota dari tentakel dikelilingi oleh membran yang menutupi sebagian tentakel ketika mereka menarik kembali. Keberadaan mulut dan anus di sisi berlawanan dari antrium atau ruang tertutup oleh mahkota dari tentakel, dan keduanya dapat ditutup oleh sfinkter otot. Ususnya berbentuk U, melengkung ke bawah menuju dasar. Tidak ada soilum internal berisi cairan rongga dilapisi dengan peritoneum dan organ-organ internal lainnya yang tertanam dalam jaringan ikat yang terletak di antara perut dan dasar mahkota dari tentakel. Sistem saraf berjalan melalui jaringan ikat dan tepat di bawah epidermis dan dikendalikan oleh sepasang ganglia. Dari saraf ke kelopak, terus ke tentakel, dan ke tangkai. Batang spesies kolonial muncul dari jaringan stolons. Dalam spesies soliter, tangkai berakhir dengan pengisapan otot atau kaki yang fleksibel atau disemen ke permukaan. Tangkai adalah otot dan menghasilkan gerakan mengangguk karakteristik. Ciri-ciri film Entoprocta ada 7. Yang pertama, Entoprocta termasuk seksi Pseudocelomata. Yang kedua, Pseudoceol berisi parenkim. Yang ketiga, Pseudoceol meluas sampai ke tentakel. Yang keempat, seperti polip Coelenterata, bertangkai dan menempel pada organisme air. Yang kelima, bentuk tubuh seperti mangkuk terbalik calyx, tepi dikelilingi tentakel bersilia. Yang keenam, 60 spesies di laut, 1 di air tawar. Yang ketujuh, berukuran kecil atau 5 mm. Soliter atau kolonial yang terdiri atas beberapa zooid. Reproduksi dan regenerasi. Individu memiliki 1 atau 2 pasang gonad
ditempatkan antara atrium dan perut dan membuka menjadi satu gonopore di atrium. Telur akan dibuahi dalam ovarium. Sebagian besar spesies melepaskan telur yang menetas menjadi plankton larva. Beberapa telur induk yang kecil dipelihara dengan organ plasenta. Perkembangan telur yang telah dibuahi ke dalam larva mengikuti spiralian pada pola, yaitu sel membelah dengan pembelahan spiral. Dan mesoderm berkembang dari spesifikasi sel berlabel 4D di awal embrio. Tidak ada soleum pada setiap tahap. Semua spesies dapat menghasilkan klon dengan tunas. Kolonial spesies menghasilkan zooid baru dari stolan atau dari batang dan dapat membentuk koloni besar dengan cara ini. Dalam spesies soliter, klon terbentuk di lantai atrium dan dilepaskan ketika organ mereka berkembang. Proses pencernaan entoprocta. Yang pertama, apikal seberkas, yang kedua prototroch, yang ketiga mulut, yang keempat metatroch, yang kelima perut, dan yang keenam dubur. Sistem ekskresi. Dalam kelenjar, selain mengeluarkan tentakel lengket yang menangkap partikel besar, sebuah non-kolonial spesies dilaporkan dari seluruh semenanjung Antartika pada tahun 1993 memiliki sel-sel yang dianggap dangkal menyerupai Cnidocites dari Cnidaria dan benang api lengket. Sel-sel yang tidak biasa berada di sekitar mulut dan dapat menyediakan sarana tambahan untuk menangkap mangsa. Lambung dan usus yang dilapisi dengan mikrofili yang diperkirakan menyerap nutrisi, anus yang membuka dalam mahkota, menyemburkan limbah padat menjadi jalan keluar setelah tentakel menyaring makanan dari air. Sistem respirasi. Pernapasan pada sistem respirasi filum entoprocta sebenarnya tidak ada. Akan tetapi, para zooids hanya menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses difusi yang bekerja dengan baik untuk hewan kecil. Filum Gastrorica. Gastrorica berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gaster yang artinya perut dan trik yang artinya rambut. Gastrorica merupakan hewan yang memiliki rambut atau bulu-bulu seluruh bagian luar tubuhnya. Gastrorica menyebar di laut dan hidup di pen. Klasifikasi Gastrorica, kingdomnya Animalia dan subfilumnya tergolong Platyzoa. Morfologi filum Gastrorica, yang pertama ukuran tubuh mikroskopik, yang kedua berselia, yang ketiga memiliki rambut atau bulu atau duri di seluruh tubuh, yang keempat bagian perut rata dan biasanya berbulu atau berduri, yang kelima permukaan dorsal, cembung atau rata dan tidak mempunyai warna, yang keenam ada anterior berbentuk runcing seperti mata anak panah, dan yang ketujuh ada bagian posterior bercabang anterior meruncing. Selanjutnya ada anatomi dari filum Gastrorica. Yang pertama hemaprodit, yang kedua mempunyai otak yang besar, yang ketiga tidak mempunyai sistem sirkulasi darah. Reproduksi Gastrorica. Yang pertama, Gastrorica adalah termasuk hemafrodit primitif dengan frekuensi protandri atau organ jantan yang lebih dulu berkembang. Yang kedua, kebanyakan spesies mempunyai sepasang testis dan ovum yang menghilang atau mereduksi dari testisnya. Yang ketiga, ovari hanya satu dalam spesies Lepidodacidae. Fertilisasi terjadi melalui transfer sperma atau spermatopores. Yang keempat, organ reproduksi yang lengkap mungkin menjadi fasilitas transfer dari sperma dalam beberapa spesies. Perkembangannya langsung tanpa melalui tahap larva. Pada perairan jernih, contohnya Cetonotidans, kadang bersifat parthenogenesis dengan melalui fase hemafrodit. Sistem peredaran darah dan sistem saraf.
Gastrorica tidak mempunyai sirkulasi darah, tetapi memiliki sel syaraf pusat atau otot yang besar. Otak terdiri dari massa ganglion, alat indera berupa rumpun silia atau semacam sikat pada kepala, dan bulu-bulu indera di permukaan tubuh. Beberapa spesies mempunyai bintik mata. Peranan gastrorica. Manfaat dari gastrorica yaitu bisa menjadi dekomposer, seperti halnya Bacteriophores dan Detritivore. Gastrorica menyumbang dari keindahan perairan pantai dengan membersihkan puing dan mencegah kerusakan. Studi gastrorica mungkin digunakan untuk menambah pengetahuan tentang evolusi dan hubungannya dengan organisme lain. Film Kinarsinka. Kinarsinka berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kineo yang berarti bergerak, dan runkos yang berarti moncong. Adalah film dari invertebrata laut kecil dengan ukuran tubuh 1 mm atau kurang yang tersebar luas di lumpur atau pasir laut zona intertidal sampai kedalaman 5.000 sampai 8.000 meter. Sebagai bagian dari Meiobenthos, Kinarsinka tersegmentasi hewan tanpa badan dengan tubuh terdiri dari kepala, leher, dan batang 11 segmen. Tidak seperti beberapa invertebrata serupa, mereka tidak memiliki silia eksternal, namun memiliki sejumlah duri sepanjang tubuh, ditambah hingga 7 lingkaran duri di sekitar kepala. Duri ini digunakan untuk penggerak, menarik kepala, dan mendorong ke depan lalu mencengkram substrat dengan duri saat menyusun. Kinarsinka diyakini terkait erat dengan Priapulida dan Loricifera yang sering dikelompokkan dalam satu klase Scalidopora. Data morfologi dan molekuler menunjukkan bahwa film Priapulida adalah kelompok saudara Kinarsinka, walaupun ada kemungkinan Loricifera lebih terkait dengan salah satu kelompok ini daripada yang lain. Karakteristik film Kinarsinka, tubuhnya bilateral simetris dan menyerupai ulat atau vermiforma. Tubuh memiliki lebih dari 2 lapisan sel, jaringan, dan organ. Semua tinggal di laut. Rongga tubuh adalah pseudosel atau semu atau belum terbentuk sekat yang jelas. Saluran pencernaan terdiri atas usus dan anus, memiliki katikula dan otot longitudinal, sistem saraf dengan cincin saraf anterior dan lengkung saraf ganda. Tidak memiliki sistem peredaran darah, reproduksi seksual, dan gonokoristik, makan diatom dan detritus organis, memiliki 11 segmen. Morfologi, ukurannya sekitar 1 mm, berbeda dengan Aschelminthes yang lain. Kinarsinka tidak mempunyai silia sama sekali. Kutikula terbagi menjadi ruas-ruas yang jelas. Ruas pertama adalah kepala, ruas kedua ialah leher, dan badan biasanya terdiri atas 11 ruas. Pada ujung anterior terdapat semacam kerucut, dan di ujung kerucut terdapat mulut. Klasifikasi ilmiah Kinarsinka. Kingdomnya adalah Animalia dengan subkingdom Eukaryota, filum Kinarsinka, superfilum Ecdysozoa. Sistem reproduksi. Ada 2 jenis kelamin yang mirip. Sepasang gonad terletak di bagian tengah batang dan terbuka ke pori-pori di segmen akhir. Pada sebagian besar spesies, saluran sperma mencakup 2 atau 3 struktur berduri yang diduga membantu persetubuhan, meskipun rinciannya tidak diketahui. Spermatozoa individu dapat mencapai 1/4 dari total panjang tubuh. Larva hidup bebas, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang proses reproduksinya. Setelah bertelur, betina mengemasnya ke dalam selubung. Film Nematomorpha. Nematomorpha kadang-kadang disebut Gordiacea dan umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing guardian. Adalah film hewan parasitoid yang secara morfologi mirip dengan cacing nematoda. Sebagian besar spesies berukuran panjang dari 50 hingga 100 mm atau 2,0 hingga 3,9 inch. Dalam kasus ekstrim mencapai 2 meter dan diameter 1 hingga 3 mm. Cacing bulu kuda dapat ditemukan di daerah lembab seperti palung penyiraman, kolam renang, sungai, genangan air, dan waduk. Cacing dewasa hidup bebas, tetapi larvanya bersifat parasit pada arthropoda seperti kumbang, kecoa, mantida, ortopteran, dan krustasea. Sistem saraf. Sistem saraf yang dimiliki hewan ini berupa cincin saraf di bagian anterior dan batang saraf ventral. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang dimiliki cacing ini mengalami degenerasi sehingga tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, cacing dewasa tidak makan. Metabolisme nutrien yang hanya diperlukan pada stadium muda. Fungsi sebagai pencernaan pada saat dewasa juga kurang berguna karena pada stadium ini
Hematomorfa hidup di dalam tubuh Hospes arthropoda dan nutrisinya dilakukan secara langsung dengan cara absorpsi melalui dinding tubuhnya. Klasifikasi ilmiah kingdomnya Animalia, subkingdom Eumetazoa, dan superfilum Ecdysozoa. Reproduksi. Individu betina biasanya tidak aktif karena lebih banyak mencurahkan tenaganya untuk memproduksi telur. Satu betina umumnya dapat menghasilkan lebih dari 1 juta telur fertil dalam satu kali siklus hidupnya. Organ kelamin jantan dan betina terpisah, mempunyai sepasang organ yang panjang berbentuk silindris. Saluran sperma atau ductus spermaticus bermuara ke dalam kloaka tetapi tidak mempunyai spikula. Demikian pula saluran telur atau oviduk bermuara ke dalam kloaka. Beberapa spesies dapat melakukan kopulasi, yang jantan melakukan gerakan undulasi mendekati betina. Selama kopulasi, yang jantan melingkari cacing betina sampai pada ujung posteriornya. Di lain pihak, pada sebagian spesies yang jantan meletakkan sperma ke permukaan tubuh betina. Cacing betina meletakkan benang-benang telurnya di dalam air atau di antara akar-akar tumbuhan di pantai. Selanjutnya, filum rotifera. Filum rotifera disebut juga hewan yang membawa roda. Berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata rota yang artinya roda, dan fere yang artinya membawa. Rotifera merupakan hewan pseudosolomet yang berukuran mikroskopis. Sekitar 2.200 jenis rotifera telah diketahui habitatnya hidup di air tawar dan laut. Rotifera memiliki ukuran panjang antara 40 mikrometer sampai 3 mm. Tetapi kebanyakan panjangnya antara 100 dan 500 mikrometer. Beberapa memiliki warna yang indah, meskipun sebagian besarnya transparan, dan beberapa memiliki bentuk yang aneh dan ganjil. Rotifera dibagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada kelas Caesonidea. Anggota dari kelas ini hidup sebagai ektoparasit pada krustasea laut. Spesiesnya memiliki korona yang seringkali mereduksi ukurannya. Reproduksinya dilakukan secara generatif dan individunya adalah diesis. Yang kedua ada kelas Deloidea. Semua anggota dari kelas ini hidup bebas dan aktif, merupakan spesies yang sesil dan bukan parasit. Reproduksinya adalah dengan cara partenogenesis. Anggota kelas ini umumnya tinggal di lingkungan yang kurang baik atau ekstrim. Misalnya, di lingkungan yang sangat dingin, dehidrasi, dan suhu yang tinggi. Beberapa spesies mengeluarkan sekret seperti gelatin untuk melindungi tubuh dari lingkungan yang kurang baik. Selubung ini akan mengeras untuk membentuk kristal. Fase ini merupakan fase dorman atau fase istirahat yang panjang. Yang ketiga ada kelas Monogononta. Bagian besar rotifera masuk ke dalam kelas Monogononta. Dalamnya hanya terdiri dari spesies yang hidup bebas dan sesil. Rotifera yang sesil pada umumnya ditemukan menempel pada tumbuhan makroskopis, algae filament, atau menempel pada tabung dari rotifera sesil yang lain dari spesies yang sama atau bisa juga dari spesies yang berbeda. Pada beberapa spesies sesil, koronanya digunakan untuk mengumpulkan partikel-partikel makanan. Pada spesies yang lain, silia pada koronanya sangat jarang atau tidak ada, tetapi mempunyai duri atau spina yang panjang mengelilingi struktur berbentuk korona yang terdapat di bagian ujung anterior tubuh. Duri-duri tersebut dapat digerakkan untuk mendorong mangsanya, yaitu metazoa yang lebih kecil masuk ke dalam mulut dan menelannya. Oleh karena itu, kebanyakan dari anggota kelas ini adalah karnivora. Ciri-ciri filum rotifera. Yang pertama memiliki bentuk simetri bilateral dan berbagai bentuk yang berbeda. Yang kedua, tubuhnya dibagi jadi kepala, badan, dan kaki. Yang ketiga, mempunyai kutikula yang berkembang dengan baik. Yang keempat, tulang mereka bersifat homogenos dan terbentuk dari protein sklerotis. Yang kelima, mempunyai silica. Dan yang keenam, habitat hidup di air tawar dan laut. Selanjutnya, cara makan rotifera. Rotifera memakan detritus organik vertebrate, bakteri mati, alga, dan protozoa. Mereka memakan partikel hingga 10 mikrometer dari ukuran tubuhnya. Seperti krustasea, rotifer
udara yang masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, dalam kerongkongan yang juga disebut matraks atau perut rendah. Ini, makanan dihancurkan dengan rahang benzin yang selalu bekerja. Gerakan-gerakan dari rahang ini mudah digunakan untuk membedakan lapisan hidup dengan jasad hidup lainnya. Selama matraks terdapat esophagus, makanan ke dalam mulut di mana pencernaan dan penyerapan terjadi. Selanjutnya, melewati usus pendek yang berakhir di kloaka di permukaan punggung hewan. Bagian lambung yang menghasilkan enzim pencernaan. Makanan yang tidak dicerna diteruskan melalui usus ke dalam kloaka dan keluar melewati anus. Sistem saraf. Rotifera mempunyai otak kecil terletak tepat di atas otak, yang darinya sejumlah saraf memanjang ke seluruh tubuh. Jumlah saraf bervariasi di antara spesies Rotifera, meskipun sistem saraf biasanya memiliki tata letak yang sederhana. Saraf dekat dengan otak terletak di organ retrocerebral, terdiri dari dua kelenjar di kedua sisi kantung medial. Kantung mengalir ke saluran yang membelah menjadi dua sebelum membuka melalui pori-pori pada bagian paling atas dari kepala. Sistem saraf terdiri sekitar 25% dari sekitar 1000 sel dalam rotifer. Rotifer biasanya memiliki 1 atau 2 pasang antena pendek dan hingga 5 mata. Mata dalam struktur sederhana kadang-kadang hanya dengan sel fotoreseptor tunggal. Selain itu, bulu korona sensitif terhadap sentuhan dan ada juga beberapa lubang sensorik kecil yang dilapisi oleh silia di daerah kepala. Sistem reproduksi. Cara perkembangbiakan filum rotifera secara seksual dan partenogenetik. Tubuh rotifera betina lebih besar dibandingkan dengan pejantan. Sistem reproduksi betina terdiri dari 1 atau 2 ovarium yang masing-masing memiliki kelenjar vitellarium. Setiap ovarium dan vitellarium membentuk struktur sinkronisasi tunggal di bagian depan hewan, membuka melalui saluran telur ke dalam kloaka. Alat kelamin jantan memiliki testis tunggal dan saluran sperma dengan sepasang struktur kelenjar. Selanjutnya, filum Acanthocephala. Klasifikasi ilmiah dari filum ini adalah Kingdom Animalia, Subkingdom Eumetazoa, Superfilum Platyzoa, dan filum Acanthocephala. Acanthocephala adalah sebuah filum cacing parasit. Anggota filum ini terkenal karena memiliki kait yang digunakan untuk menempel di inangnya. Bentuk tubuhnya adalah silindris memanjang dengan ukuran kurang lebih 1-2 cm. Kecuali jenis Gigantorhinus gigas yang ukurannya 10-65 cm. Jenis host atau inang Acanthocephala sebagai medium diantaranya adalah invertebrata, vertebrata, burung, dan mamalia. Duri yang terdapat pada proboscis merupakan senjata yang berbentuk seperti mata kail, berfungsi sebagai pengait, dan menempelkan dirinya pada bagian khusus host atau inang. Acanthocephala adalah jenis parasit yang sangat kompleks siklus hidupnya. Dikatakan kompleks karena mampu hidup dalam jaringan fisiologi hostnya, serta mempunyai kemampuan hidup tanpa oksigen atau anaerob. Ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, tidak memiliki mulut. Yang kedua, tidak mempunyai sistem pencernaan. Yang ketiga, mempunyai duri di kepala atau proboscis. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh bilateral simetris. Yang kelima, kulit memiliki tegumentis untuk menutupi epidermis, yang terdiri dari syncytium tanpa dinding sel. Yang keenam, rongga tubuh atau selom dilapisi oleh mesoderm. Yang ketujuh, tidak memiliki organ peredaran darah dan pernapasan. Siklus hidup. Acanthocephala memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan beberapa host pada tahap perkembangannya. Hostess awal pertama adalah moluska. Dalam hostess perantara, Acanthocephala bergerak masuk melalui rongga tubuh ke dalam usus. Kemudian pada tahap ini akan melakukan transformasi infektif. Parasit kemudian dilepaskan pada tahap dewasa oleh hostess pertama. Ketika dilepaskan, parasit ini akan membentuk dirinya seperti bulatan, sehingga host berikutnya menelannya sebagai makanan hingga ke usus. Dalam usus, parasit ini akan berkembang hingga dewasa. Belalai atau duri yang terdapat pada proboscis akan berkembang hingga menancap dinding usus host yang semakin lama semakin kuat. Pada tahap ini, semua organ siap untuk bereproduksi sebab kecepatan tumbuh dan berkembang lebih matang. Kemudian tumbuh dan berkembang pula organ seksnya. Cacing jantan akan melakukan hubungan seks menggunakan ekskresi kelenjar ke alat kelamin betina. Kemudian perkembangan embrio pada sektor betina dan terjadilah
mengambil nutrisi inangnya secara langsung melalui permukaan kulit mereka. Acanthocephala termasuk ke dalam kingdom Animalia dan dikenal sebagai cacing parasit yang memiliki duri. Alat tersebut berguna sebagai pengait untuk menusuk usus inangnya. Alat ini seperti belalai yang terdapat cincin kait duri tersusun secara horizontal, berguna untuk Acanthocephala dapat menempel ke jaringan inangnya. Selain dapat menempel, juga sebagai alat untuk menusuk atau menembus dinding usus inangnya. Contoh Acanthocephala antara lain Acanthocephalus jacksoni, Macracanthoryncus hirudinceus, Prostorhynchus marmosus, dan Neoechihorhynchus. Filum Priapolida. Cacing Priapolida atau cacing penis adalah filum dari cacing laut. Nama filum berhubungan dengan dewa kesuburan Yunani karena bentuk umum dan introvert berduri ekstensibel mereka, proboscis eversible, mirip dengan bentuk penis. Mereka hidup di lumpur yang mereka makan dan di perairan yang relatif dangkal hingga kedalaman 90 meter. Beberapa spesies menunjukkan toleransi yang luar biasa untuk hidrogen sulfida dan anoksia. Morfologi filum Priapolida. Cacing Priapolida memiliki tubuh silinder dengan ukuran mulai dari 0,5 mm sampai 30 cm. Ditutupi oleh kutikula yang tipis dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belalai yang seperti tabung atau proboscis, batang tubuh atau trunk, dan ekor tambahan yang berduri, yaitu caudal appendage. Tubuh cacing Priapolida terlihat seperti memiliki cincin dan biasanya memiliki lingkaran berduri yang menghubungkannya ke dalam faring protrusible. Cacing Priapolida bergerak dengan kulit seperti cacing pada umumnya yang dibantu oleh otot yang berlapis-lapis. Adapun karakteristik dari Priapolida adalah yang pertama, memiliki tubuh simetris bilateral dan berbentuk tabung. Kedua, tubuh memiliki lebih dari 2 lapisan sel, memiliki jaringan dan organ. Ketiga, memiliki rongga tubuh atau kolom. Keempat, struktur tubuh dimulai dari mulut sampai anus. Kelima, tubuh dibagi atas 2 bagian, yakni prosoma dan tentakel. Keenam, memiliki suatu sistem saraf yang tersembunyi dan tali saraf ganglion. Ketujuh, tidak memiliki sistem peredaran darah, tetapi memiliki sel darah yang kolomik. Kelapan, reproduksi seksual dan gonokoristik. 9, makanan terdiri atas cacing laut dan lainnya. Yang terakhir adalah hidup pada seluruh perairan laut. Adapun ciri-ciri sistem pencernaan yang dimiliki oleh cacing Priapolida ini terdiri atas usus dan anus. Cacing Priapolida kecil dapat menyimpan bahan makanan dan bertahan hidup dengan mengkonsumsi bakteri. Sedangkan cacing Priapolida besar memakan tubuh hewan invertebrata lain seperti cacing polychaete dan cacing Priapolida lainnya. Saat memakan mangsanya, mulut cacing Priapolida akan memanjang untuk mempermudah merebut mangsa. Cacing Priapolida juga menggunakan gigi-giginya. Lorisifera. Lorisifera adalah filum hewan laut purba mikroskopis yang hidup di antara partikel sedimen laut. Ditemukan pada tahun 1983 di lepas pantai Prancis oleh ahli zoologi Denmark R.M. Christensen. Mereka adalah salah satu kelompok yang paling baru ditemukan dari metazoa. Para periset terus menemukan spesies baru yang menunjukkan bahwa ini adalah takson yang melimpah dan kosmopolitan dengan distribusi di seluruh dunia dan hidup pada sedimen dari perairan dangkal hingga perairan dalam. Mereka dicirikan oleh wadah pelindung luar yang disebut lorika. Lorika seperti armor terdiri dari cangkang luar pelindung yang melingkar. Lorisifera berukuran sama dengan protozoa bersel tunggal besar, berkisar antara 100 mikrometer sampai 1 mm, namun multiseluler dengan sekitar 10.000 sel khusus, menciptakan tubuh kecil namun kompleks dengan sistem otak, pencernaan, ekskretoris, pelengkap khusus, organ indera, fungsi otot, dan lokomotif. Bertubuh bilateral simetris, jenis kelamin terpisah. Merupakan hewan laut, ukuran berkisar antara 100 mikrometer sampai 1 mm. Kepala berduri, abdomen dilengkapi dengan lorika pipih atau berbentuk lipatan, dilengkapi dengan alat sensori yaitu floskur.
Adapun ciri-ciri film Loricifera, bertubuh bilateral simetris, jenis kelamin terpisah, merupakan hewan laut, ukuran berkisar antara 100 mikrometer sampai 1 mm, kepala berduri, abdomen dilengkapi dengan lorika pipih atau berbentuk lipatan, dilengkapi dengan alat sensori yaitu floskul. Nah, berakhirlah sudah penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Semoga ilmu yang kami sampaikan di sini dapat menjadi manfaat untuk yang mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.